Dan kita tahu usia di atas 35 tahun, apalagi di atas 38 tahun, resiko untuk mempunyai kehamilan dengan kelainan kromosom seperti Down syndrome atau ada kelainan-kelainan kromosom lain itu akan meningkat. Dokter harus bisa mengevaluasi dan mengedukasi dengan baik bahwa tes untuk mengetahui adanya potensi kelainan pada bayi itu bisa dilakukan sekarang as early as 10 weeks, sekitar 10 minggu. Nah, ini menarik. Saya mungkin balik ke Dokter Ivan karena bicara gini. Kebetulan banyak teman-teman kita yang bertanya, baik, gimana ya cara tahunya kalau saya tuh punya risiko gitu? Ada nggak sih dok sebenarnya? Contoh misalnya kalau sekarang kita bicara ada tes genomics atau apa yang sebenarnya bisa dilalui oleh si calon ibu gitu ya, sehingga dia tahu, oh ini sebenarnya resiko saya dalam kehamilan itu sebenarnya A, B, dan C gitu. Mungkin Dokter Ivan boleh cerita. Ya, jadi yang namanya kehamilan itu kan kembali ada dua isu ya. Ada isu bayi sama isu ibunya. Ya kan? Bapak, ya ntar kita Bapak juga perlu. Bapak juga perlu. Tapi kalau kita bicara pertama dari sisi ibu dulu. Memang kondisi-kondisi penyakit itu terkait dengan pre-existing condition-nya ya, yang dari si ibu tersebut itu harus bisa dianalisa di awal. Lalu umumnya dokter seperti kita di Bunda kita interview, kemudian kita melakukan tes pada awal kehamilan, periksa darah ini segala macam itu udah bagian dari proses yang udah kita pakai sebagai pakem kita lah sebagai standar minimalnya. Tapi setelah itu kan setelah kita melakukan pemantauan namanya kehamilan, yang pasti yang kita lihat adalah apakah tensinya itu ada masalah apa enggak. Itu sering kita temukan. Dimana di Indonesia itu salah satu isu terbesar adalah preeklamsi. Preeklamsi itu memang faktik sama between 5 to 10% juga lah. Tapi enggak semua preeklamsi itu menjadi masalah benar gitu. Jadi preeklamsi ini biasanya diasosiasikan dengan tensi yang meningkat dan ada komplikasi terutama di akhir kehamilan. Biasanya ini bisa kita evaluasi secara berkala setiap kali itu pasien datang ke dokter, makanya kan dicek tensinya, kemudian tanya ada bengkak apa enggak segala macam. Itu adalah bagian dari interview kita dan juga analisa kita untuk make sure bahwa kondisi ada. Kemudian kedua, pemeriksaan itu memang juga masih sama ibu, ada beberapa kondisi yang juga cukup sering, kembali sekitar 5-10% yang mempunyai masalah dengan anemia. Yang tadi disampaikan sama Dokter TV ya. Dan juga dengan diabetes dalam kehamilan. Biasanya pre-existing condition dengan anemia itu udah bisa ketahuan pada saat kita tes di awal, ya kan itu dalam tes darah. Diabetes juga bisa ketahuan. Ada orang yang memang dari awal sudah punya masalah dengan diabetes, ada yang malah sampai suntik insulin segala macam gitu ya. Tapi andai kata tidak ada masalah, ada kondisi yang hanya berkaitan dengan kehamilan. Biasanya itu baru terjadi di akhir trimester 2 atau di awal trimester 3, sekitar 28-30 minggu itu. Nah itu biasanya kita akan menganalisa baik itu pemeriksaan gula, ya atau dengan pemeriksaan besi untuk mengetahui apakah si ibu tersebut ada isu 2 tadi. Nah ini bagian dari screening rutin terhadap si ibu di luar dari kondisi-kondisi lain yang tentu dokter tentu akan mengawasi. Penyakit bawaan jantung bawaan ibu, atau barangkali si ibunya ada masalah dengan asma, epilepsi, itu bagian yang kita akan analisa. Yang paling barangkali relevan juga adalah sekarang usia ibu untuk hamil itu meningkat. Jadi lebih tinggi usianya ya. Saya nggak bilang lebih tua ya dok. Lebih dewasa. Nah, isu ini sebenarnya bukan berkaitan dengan si pasiennya, tapi memang kadang-kadang karena sosial demografi kita ini di apalagi kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan budayanya gitu Bali, tendensi untuk prioritas untuk kehamilan itu menjadi lebih rendah. Dan tentu ini punya konsekuensi terhadap usia si ibu pada saat dia hamil. Dan kita tahu usia di atas 35 tahun, apalagi di atas 38 tahun, resiko untuk mempunyai kehamilan dengan kelainan kromosom seperti Down syndrome atau ada kelainan-kelainan kromosom lain itu akan meningkat. Resikonya lebih tinggi ya dok? Pasti. Jadi kalau kita di bawah 35 tahun nih resiko Down syndrome-nya 1 dari 2.000. 1 dari 2.000. Kalau 38 tahun? 1 dari 300.
meningkat hampir 10 kali lipat lebih tinggi. Dan itu kan? besar sekali. Nah, Chance-nya. semakin tinggi usianya 40 itu naik menjadi 1/100, 1/150 dan itu akan semakin lebih tinggi. Nah, di sini dokter harus bisa mengevaluasi dan mengedukasi dengan baik bahwa tes untuk mengetahui adanya potensi kelainan pada bayi itu bisa dilakukan sekarang as early as 10 weeks, sekitar 10 minggu. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan darah, kemudian itu akan kita kirim untuk ke lab genomics. Itu tesnya namanya non-invasive prenatal testing atau NIPT. Nah, tes darah itu akan bisa mengambil yang namanya cell-free DNA. Jadi sel tadi itu merepresentasikan sel dari si bayi. Oh, jadi sebenarnya yang diambil darah si ibunya, tapi ketahuan karena mengekstrak DNA bayinya. Jadi rata-rata sekitar 2-3% itu ambang minimal untuk kita bilang bahwa sampel itu layak untuk dibaca. Itu bisa ketahuan. Anak itu ada metamid Down syndrome, ada Edwards, ada Patau, ada kelainan kromosom yang lain, termasuk dalam hal ini kelainan-kelainan kromosom seks. Misalnya ada kelainan Turner. Nah, orang juga ada banyak bilang, kalau gitu saya mau NIPT biar tahu kelaminnya deh. Itu banyak. Itu mesti kita berani persepsinya. Tas ini bukan mau tahu kelamin perempuan. Kita mau tahu ada resiko tambahan untuk si bayi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan karena kromosom itu kan sesuatu yang sudah kebentuk dari awal. Itu memang kita nggak bisa koreksi. Tapi kan variannya beda-beda. Nah, kalau varian yang katakanlah ringan, mudah-mudahan kalau mengatakanlah amit-amit ada penyakit kromosom pada bayinya, tapi secara life quality-nya itu bisa kita expect baik, pertemuan dengan dokter anak dari awal itu sudah akan sangat memberikan satu level of comfort pada pasien. Yang kedua, edukasi, saya nanti kalau lahir anak saya kayak apa aja yang mesti saya siapin ya. Hal-hal kayak gini sudah bisa kita siapin, nggak kayak nangkep kucing dalam karung. Nah, ini untuk kelainan kromosom. Tapi kalau untuk kelainan yang ada pada bayi selama proses kehamilan, yang umumnya kita ada dua isu yang kita mesti lihat, tumbuh maupun kembang. Bukan di anak juga, tapi di objin pun juga sama, di bayinya di janin, ada masalah dia bagaimana dia pertumbuhan dan organogenesis namanya pembentukan organnya, dan juga ada yang sifatnya namanya perkembangan dari janin yang kita harapkan selama 9 bulan tadi tidak ada masalah terhadap pertumbuhan, nggak kegedean atau kekecilan. Disitulah peran USG. Yang tadi dikatakan sebagai, kan pasti semua dokter USG dong, betul. Tetapi tujuan untuk melakukan screening feto-maternal, yang kebetulan kebanyakan menggunakan USG Foley. Dokter feto-maternal tadi akan melihat satu persatu, terutama di kehamilan sekitar 12 minggu di trimester pertama, untuk tahu nih, jantungnya bagus, kepalanya udah nutup, jarinya berapa, segala macam. Dan itu akan diulang lagi di kehamilan sekitar 5 bulan untuk mengevaluasi secara lengkap. Karena namanya organogenesis itu terbentuk sekitar 16-18 minggu. Jadi kalau udah 20 minggu mesti udah lengkap dong. Itu baru lihat sama dokter. Oh, ini jantungnya ada 4 nih, apa namanya, katupnya ya. Jarinya ruasnya udah berapa. Kalau mau lihat ya kelaminnya ada. Itu bisa. Tetapi dari sisi USG ini akan memberikan jawaban yang detail. Ini bukan sekedar hanya 2 menit, 5 menit lihat bayi, ini muka segala macam, bukan. Kita ingin meminta dokter feto-maternal untuk mengevaluasi satu persatu. Dan ini yang saya sangat appreciate lah. Kita di journey di Bunda ini bahwa andai kata ada isu-isu seperti itu, ini kita punya suatu wadah untuk kita bisa berkomunikasi antara dokter obgyn, baik dokter obgyn yang merawat pasiennya maupun dokter obgyn yang feto-maternal tadi, dengan dokter-dokter anak. Dan kita nggak mau anak kita ada masalah. Tapi kalau anak kita ada masalah, contoh misalnya ketahuan nih plasentanya nggak bagus, hari-harinya nggak bagus, anaknya punya potensi namanya IUGR, intrauterine growth restriction, bayinya nggak tumbuh. Kita udah bilang dokter anak, dok, kita mesti hati-hati nih pasien nih. Ini potensi dia prematur, bayinya kecil, kita siapin nicunya. Kita sebagai dokter obgyn kan tenang. Bahwa nanti saya juga bukan cuma ngasihin bola ke dokter anak nih, dok lurusin ya gimana caranya gitu kan. Kita juga mesti ada persiapan supaya dokter anaknya well equipped buat itu.
Itu kira-kira. Oke. Jadi di sini makanya saya sangat sangat tertarik ketika kita bicara perspektif kita adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien tentunya, baik orang tuanya maupun si janin sampai jadi lahir lah ya. Dan kita ngelihat dari journey di Bunda ini, kita ngelihat satu persatu benar-benar dilihat, diawasi seperti tadi Dokter Ivan dan Dokter Tiwi sampaikan ya. Bahkan standar kita di setinggi itu gitu untuk sebuah rumah sakit yang fokusnya mungkin kalau rumah sakit RSIA Bunda Jakarta ya kita bicara adalah perempuan dan anak gitu ya. Jadi sebegitunya sampai kita buat ada tim dokternya, sampai layanan yang kita buat juga khusus gitu ya, sampai NICU, terus kita siapin piker dan yang lain sebagainya. Nah, ini mungkin bagian-bagian terakhir yang perlu saya tanyakan juga. Nah, seringkali orang tua itu punya asumsi di kepalanya. Kayak tadi Dokter Ivan cerita ya. Waktu lagi screening USG kan sama aja. Kalau banyak orang tua mereka ngelihatnya kan ini foto foto dalam perut gitu ya. Perkembangan janin gitu. Padahal yang tadi Dokter Ivan sampaikan sebenarnya tujuannya bukan itu saja. Itu bagian dari bonus, tapi ukuran kepala, bilik jantungnya benar nggak 4 gitu dan yang lain sebagainya. Nah, dalam proses ini Dokter Tiwi juga kan banyak sahabat Bunda mungkin belum aware. Kenapa sih Bunda itu fokus banget sama ASI? Ya, sebetulnya sih kita semua yang bekerja di rumah sakit bersalin itu ya punya peluang besar untuk membuat seorang bayi itu bagus ya. Jadi artinya itu yang dibilang 1000 hari, tadi 9 bulan di Dokter Objin dan kita 2 tahun itu sebenarnya kita punya kesempatan banyak untuk membantu orang tua untuk menjadikan bayi itu bagus ya. Tadi Dokter Ivan sebelum kita bicara ke ASI, Dokter Ivan sudah bilang banyak screening ya. Di janin sebetulnya juga di bayi baru lahir juga banyak screening ya. Jadi seperti screening pendengaran yang akan membuat kalau kita tahu dia ada gangguan, maka resiko untuk terlambat bicara atau terlambat merespons suara itu akan tertunda. Itu memang kejadiannya sedikit tapi ada. Kemudian screening jantung tadi walaupun sudah dilihat biliknya, kadang-kadang di jantung itu kan kalau di dalam janin dia terbuka normal, tapi kalau begitu keluar dia nggak boleh terbuka. Nah ada juga screening untuk jantung. Jadi itu kita kerjakan di 2-3 hari di dalam rumah sakit sebelum mereka pulang. Kemudian juga ada screening penyakit yang tidak bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik ya, misalnya kayak kelainan tiroid yang memang kejadiannya itu 1 dibanding 3.500 kelahiran, tapi kita kan nggak pernah tahu yang 1 itu mana. Jadi kita melakukan itu di usia kelahiran 48 jam. Kemudian bicara tentang air susu ibu. Air susu ibu itu kayaknya gampang, tapi itu sangat sulit. Sangat sulit itu pun harus didahului dengan nutrisi bagus, edukasi sebelum melahirkan, kemudian penjelasan apa yang terjadi pada bayi, bagaimana produksi ASI itu terjadi itu. Ya saya berterima kasih sama Dokter Ivan ada di sini ya. Beliau yang menginisiasi antenatal laktasi di usia 32 minggu. Artinya secepat mungkin kalau dia sering datang malah kita lebih banyak untuk memberikan penjelasan pada ibu. Karena ibu itu memikirkan, mereka pikir bahwa nyusu itu ya udah cuma nyusu. Mereka nggak tahu bahwa proses nyusu itu melalui produksi ASI yang sedikit, melalui bayi yang nggak berhenti neteh, proses di mana kalau mereka salah nyusu atau salah posisi itu akan membuat dia sakit. Nah, kenapa ASI? Karena sebenarnya begitu bayi itu lahir, pencernaan adalah kualitasnya organ terburuk dibandingkan kalau mereka nanti dengan bertambahnya usia. Jadi artinya semakin kecil bayinya, semakin prematur dia, semakin jelek pencernaannya. Memang dari sononya begitu. Jadi kalau saya selalu menitipkan pada para objin supaya mereka mengirim ke kita, karena kita harus bicara panjang. Kita harus memperlihatkan bahwa dinding perut itu kalau dilihat tuh kayak bolong-bolong, kalau kita bilang berlubang. Itu harus ditambal yang dengan namanya kolostrum. Tapi kolostrum itu jumlahnya sedikit. Karena dia jumlahnya sedikit, maka bayi itu akan ada penurunan berat badan, ada kuning, ada yang nangis terus, mereka harus begadang. Itu semuanya semata-mata untuk membuat kualitas pencernaannya baik. Di samping kualitas pencernaan yang
tidak bagus itu memerlukan nutrisi terbaik. Nutrisi yang nggak usah diapa-apain, dia kayak nyerap sendiri ke dalam pencernaannya. Di sana banyak komponen yang ada sehingga bisa dimanfaatkan 100% oleh bayinya. Bahkan bonusnya adalah memberikan kekebalan pada bayi, di mana bayi baru lahir itu memang kekebalannya kurang bagus. Itu yang kenapa air susu ibu yang digembar-gemborkan bukan hanya rumah sakit Bunda, tapi dunia. Itu sulit dikerjakan. Di Indonesia aja nggak pernah lebih dari 50% angkanya. Ya, jadi berkisar ada 30-40%. Nah, kami di Bunda hampir 100%. Ibu yang melahirkan hampir 100%, tidak bisa 100%, tidak 100%, hampir 100% itu kita layani dengan menyusui. Bukan hanya dokter anak yang melakukan edukasinya oleh dokter anak, tapi bidan perawat kita itu dedicated banget gitu untuk menolong, karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Mereka itu betul-betul harus mendampingi, membimbing, kalau udah pulang memonitor gitu. Nah, kenapa saking bagusnya air susu ibu itu untuk bayi itu, walaupun membuat ibu itu tidak bisa kemana-mana gitu ya. Justru itu pendampingan itu dibutuhkan. Tadi tentang ayah, tadi Dokter Ivan bilang kalau untuk objin mungkin ayah paling yang merokok kali Dokter Ivan ya. Itu mungkin harus, karena itu salah satu yang membuat kualitas parunya si bayi mungkin waktu baru lahir kalau kita berhadapan dengan ayah yang perokok itu udah masalah biasanya. Ya, jadi artinya lifestyle dari ibu dan bapak itu sangat menentukan kualitas kesehatan anak. Kemudian di Bunda ini dengan bangga ya kita bilang bahwa skin to skin kontak pada ayah itu modifikasi dari skin to skin kontak pada ibu. Pada seksual biasanya tidak bisa ideal seperti lahir normal. Kemudian itu segera kita menunggu ibunya dikerjakan oleh dokter objin dan diobservasi oleh anestesi, itu kita letakkan di dada ayahnya. Kenapa? Bukan karena dia mau menyusui ayahnya, tidak. Tapi ayah itu punya peran penting untuk keberhasilan menyusui. Memang yang melakukan ibunya, tapi yang membuat berhasil itu justru kehadiran ayah. Maka ada istilah namanya breastfeeding father. Ya, breastfeeding father itu dia tidak harus menyusui, tapi kangguru mother care, menggantikan popok, itu semuanya di kita ya hal-hal kecil ya untuk seorang orang tua yang baru itu sangat membuat mereka melalui 2 minggu yang paling sulit pada bayi dan pasangan baru atau orang tua baru itu kita dampingin. Dan itulah saya bilang dengan bangga bahwa Rumah Sakit Bunda ini sulit tandingannya dengan yang di luar, karena memang itu satu pekerjaan yang kayaknya ringan tapi sebetulnya itu sangat berarti buat bayi maupun orang tua ini. Jadi butuh perhatian, fokus. Kita butuh komitmen bahwa rumah sakit kita memberikan yang terbaik buat bayi apapun jenisnya dia gitu ya. Entah prematur, entah dia kelainan, entah dia normal, itu semuanya boleh. Semakin dia ada masalah, semakin banyak layanan yang kita harus berikan supaya kualitas pertumbuhan dan perkembangan anaknya baik ya. Bukan hanya berhenti di situ. Evaluasi pertumbuhan perkembangan untuk bayi prematur harus kita kerjakan selama 7 tahun, dan ini yang kita masih PR banget di kita karena orang tua itu menganggap begitu bayinya keluar NICU, kalau mereka dirawat NICU dia sudah selesai. Nah, itu yang kita bukan hanya layanan family integrated care, tapi kita berusaha untuk mengumpulkan semua yang dari NICU itu dalam satu komunitas yang kita bisa awasin. Kalau Anda mau kontrol misalnya di luar kota segala, tapi ingat bahwa tugas kita belum selesai. Kalau dia lahir 1 kilo, lahir 900 gram, itu dia harus dimonitor selama 7 tahun. Kalau yang lahir tidak ada masalah, dia harus monitor benar 2 tahun. Karena yang tadi ya, kesempatan kita untuk membuat bayinya bagus ya, bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangannya baik dengan segala macam lingkungan yang sekarang serba cepat ya. Jadi orang sekarang itu kan digital itu kan di mana-mana, padahal itu hal-hal yang sangat membuat gangguan perkembangan itu terjadi ya. Banyak bayi sekarang atau banyak anak sekarang tidak bicara. Itu kan hal-hal kalau kita telisik itu salah satunya karena pola asuh yang memang bergerak ke arah digital. Jadi semuanya digital ya. Jadi artinya orang bekerja dari rumah, si bapak bekerja dari rumah, ibu mungkin juga bekerja dari rumah, tapi itu berimpact terhadap bayi dan itu harus disadari oleh orang tua. Oke, wah ini menarik banget ya diskusi hari ini. Jadi sebenarnya nanti kayaknya kita buat sesi-sesi berikutnya nih, Dokter Tiwi. Sama Dokter Ivan juga nih, nanti ada sesi khusus bicara tentang tumbuh kembang secara spesifik. Sama Dokter Ivan nih sebenarnya genomik kayaknya lucu ya kita bahas ya.
Saya juga belajar nih genomik kalau sama Dokter Ivan ya. Itu ilmu baru yang menjanjikan ya. Nah, tadi Dokter Ivi udah nyampaikan terkait apa yang kita lakukan di Rumah Sakit Bunda Group. Saya ingin dengar juga dari Dokter Ivan. Mungkin Dokter Ivan kan sepanjang 1,5 tahun ini Rumah Sakit Bunda Group ini juga sangat agresif. Agresif memberikan pelayanan. Salah satunya adalah mentransaksi. Mungkin hal-hal yang sifatnya konvensional udah mulai going digital. Even genomik itu juga nggak genomik aja ya. Jadi sahabat Bunda, genomiknya itu datanya raw datanya udah pakai digitalize gitu ya. Disimpan terus kemudian dianalyze, bahkan di morula juga seperti itu ya. Ada proses embrionya juga menggunakan artificial intelligence dan yang lain sebagainya. Jadi ini kayak Rumah Sakit Bunda Group kayaknya agresif gitu. Mungkin Dokter Ivan bisa kasih message, harapan atau mungkin pesan kepada sahabat Bunda semuanya. Silakan. Ya sebenarnya kalau kita ya sebagai bagian dari mungkin healthcare providers yang ada di Indonesia ya, mesti ini adalah merupakan tanggung jawab secara nasional ya, untuk kita bisa upskill, kita punya level of standard dari pelayanan kesehatan kita. Ya tentu itu akan kembali seiring dengan meningkatnya level dari edukasi pasien kita, juga dari level of awareness dari komunitas kita, yang tidak akan lepas dari bagaimana keseimbangan antara supply sama demand. Yang pasti demand-nya semakin tinggi bahwa pasien-pasien kita ingin bisa jauh lebih in control terhadap informasi. Jadi hal-hal kayak gini nih sebenarnya kan adalah bagian dari, ini pasti akan didengar oleh pasien, saya pengen tahu apa sih yang sebenarnya saya butuhkan, and they can decide this is something that they want. Bunda, in the same time saya melihat bahwa dari konteks untuk layanan ya, kita memang dari dulu kan selalu berada di layanan yang mungkin di ibu dan anak sebagai layanan priority-nya ya, namanya Bunda gitu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan dalam hal ini juga tidak hanya tertutup pada ibu dan anak. Karena begitu ibu itu melahirkan, ayah itu menjadi seorang ayah, new life actually is started. Dan itu ada banyak hal yang tidak disadari, malah dilupakan bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa membesarkan keluarga tadi dengan tentu level kesehatan yang lebih tinggi. Dan ini yang menurut saya mengembalikan bagaimana posisi dari Rumah Sakit Bunda untuk bisa keep up dengan demand, bahwa pasien kita akan lebih tahu bagaimana saya bisa melihat anak saya 20 tahun lagi. Jangan sampai saya punya anak sekarang, kemudian 5 tahun lagi saya kena amit-amit, kena stroke gitu misalnya, saya nggak bisa melihat merawat anak saya. Hal ini sudah menjadi hal yang mungkin menjadi perhatian banyak pada pasangan-pasangan muda. Dan dengan teknologi, ya tentu itu kan mempunyai hubungan langsung dengan improvement dari quality of life. So can you imagine, yang namanya orang dulu misalnya katakanlah saya ada usus buntu gitu. Habis melahirkan bapaknya kena usus buntu, gue di Bunda nih, gue pergi ke Bunda gitu. Sampai di Bunda terus operasinya dari bawah ke atas, operasi terus 6 minggu mesti dirawat di rumah, nggak boleh kerja. Itu kan quality of life. Dengan teknologi itu hanya dengan satu titik aja bisa masukin teropong untuk ngekat usus buntu. Itu udah bisa dilakukan. Itu quality of life. Dengan check up deh misalnya, di Bunda kita mempunyai banyak layanan yang berasosiasi dengan teknologi. Tadi disampaikan mengenai genomics. Medical check up di Bunda sekarang udah nggak sekedar hanya medical check up, saya mau cek HB, cek kolesterol, gula darah, cuma itu aja. Saya mau tahu resiko saya itu untuk saya mempunyai jantung itu berapa besar sih. Dan dengan apa yang dibangun di One Bunda, dan di Bandung dibangun dengan apa yang dimiliki di Diagnos, informasi klinis, baik itu dari sisi berat badan, usia, tinggi, dan segala macam, termasuk ke informasi labnya, itu bisa dikombin dengan informasi genomics dan juga lifestyle si orang tersebut. Sehingga bisa dibilang bahwa oke, Pak Ivan, Anda umur sekian,
misalkan jangan cuma umurnya umur sekian, dengan lifestyle seperti ini, kemudian hasil tes darah seperti ini, kita combine dengan kita punya genomic testing, keluarlah itu suatu algoritma yang mengatakan, oke, Pak Ivan, Anda resiko untuk kena misalnya CVS atau cardiovascular disease gitu ya, itu kali 2% gitu misalnya. Oke, if 2% is my risk, kita mesti bilang ini tinggi apa rendah nih. Kalau 2% itu kita anggap ini adalah satu risiko rendah, it's good. Tapi kalau hasilnya menunjukkan risiko saya 20%, it does not mean saya akan kena penyakit jantung. Tapi I will have to be very careful dong, ya kan? Nah ini perubahan dari persepsi kita untuk mengedukasi publik bahwa demand yang ada tadi bisa di-create dengan supply yang ada. Dan kita punya tanggung jawab besar kita untuk keep up dengan supply yang tentu bisa memberikan ya tentu quality of result, quality of treatment, intervensi yang akhirnya memberikan quality of life kepada si individu maupun keluarganya. Kira-kira gitu. Menarik banget. Tuh, tadi sahabat Bunda. Dr. Ivan, thank you. Dr. Tiwi, thank you banget. Jadi, sekali lagi kita perlu sampaikan bahwa sahabat Bunda nggak perlu bingung ya terkait dengan kesehatan keluarga Anda, bisa datang ke Rumah Sakit Bunda Group, dan paling mudah sebenarnya akses saja langsung di onebunda.com. Nah, jadi untuk sahabat Bunda semua, anytime kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya di YouTube channel kita tentunya. Terus kemudian untuk mencari dokter-dokter terbaik seperti dua dokter hebat ini, itu bisa di onebunda.com, bisa booking jadwalnya dan langsung datang ke Rumah Sakit Bunda. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai ketemu sahabat Bunda semua. Sampai ketemu. Bye.